pasif. Ya. Yes. In bahasa Indonesia kalimat pasif. Coba please Fariha, can you make an example in bahasa passive voice kayak apa dalam bahasa Indonesia? Coba kasih satu contoh kalimat. Yuk Fariha. Nggak usah buka Google. Langsung aja, kan kita sehari-hari produce the sentence ya. Sehari-hari kita menggunakan kalimat apa sebenarnya? Barang kuwi dijukuk toh, kalau dalam bahasa Indonesia. Itu pasif ya. Nah, gimana kalau in bahasa? Yuk, Faliha. Nah, Faliha too long. Yo. Iya, Mas. Apa, Mem? Loh, kamu ini gimana? Kamu ini jejak mem ngomong kok malah. Kenapa, Mem? Coba kasih satu contoh dalam bahasa Indonesia. Nah. Kalimat pasif. Yusuf ya nggak sih, Yusuf memancing ikan, ya enggak? Yusuf memancing ikan. Oke, thank you. Ya, Faliha menyampaikan kalimat pasif Yusuf memancing ikan. Oke, coba Audi. Audi, menurut kamu Yusuf memancing ikan itu apakah benar kalimat pasif? Menurut Audi gimana? Yo Audi, unmute please. Yusuf. Itu apakah kalimat pasif? Yusuf memancing. Bentar. Hah? Yusuf. Gimana Audi? Masih bingung ya? Bingung. Bingung, ya sudah. Coba sekarang terakhir. Fahmi, Yusuf memancing ikan. Is it a passive voice? Apakah itu kalimat pasif? Menurut Fahmi gimana? Betul? Tidak. Itu kalimat aktif. Tidak, itu kalimat aktif. So, bagaimana kalimat pasifnya? Yusuf memancing ikan. Katanya kalimat aktif. Terus kalimat pasifnya gimana? Kalimat pasifnya apa ya? Oke deh, sepertinya masih pada bingung. Ya udah. Kalau gitu silahkan semuanya mencermati penjelasan Mem ya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Saya pakai ini aja. I will share my screen ya. Kalimat pasifnya Yusuf dipancing ikan. Ikan dipancing Yusuf. Oke. Ikan dipancing Yusuf, apa Yusufnya dipancing ikan? Ikan dipancing Yusuf. Apa Yusuf dan ikan saling memancing? Oke, baik. Yuk kita selesaikan balada Yusuf dan ikan ya. Yes, passive voice adalah kalimat pasif ya. Oke. Bahwa di dunia ini kita itu memang selalu dipasang-pasangkan oleh Allah ya. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada pasif, ada juga aktif. Nah, ketika kita belajar tentang pasif, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya aktif. Nah, sebelum kita ke pasif, kita ke aktif dulu. Kalimat aktif. What is active voice? Kalimat aktif itu kalimat yang seperti apa? Yaitu sebuah kalimat yang dimana di situ si pelaku atau subjek ya itu melakukan sesuatu dan di situ ada objek yang dibutuhkan. Ya, di situ ada objeknya. Contohnya tadi, kita ke bahasa Indonesia dulu biar lebih mudah ya. Yusuf memancing ikan. Nah, ini tadi adalah kalimat aktif ya, Faliha ya.
Nah, kita tahu dari kalimat aktif kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya diawali dengan kata me. Itu biasanya gitu ya. Nah, di sini kalau kita identify Yusuf ini sebagai subjek, memancing itu adalah predicate atau verb atau kata kerja. Dan di sini ada ikan sebagai objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai, ya, yang dijadikan objek. Apa sih yang dipancing Yusuf? Ikan. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalimat ini yang kita pelajari fokus hari ini adalah membuat kalimat ini menjadi pasif. Caranya bagaimana untuk menjadi pasif? Jadi kalimat pasif itu adalah tujuannya adalah untuk menekankan objek atau to highlight the object. Ya, untuk menekankan si objek. Oleh karena itu, objeknya kita bawa ke depan. Sehingga ikan dulu nih. Nah, di sini objek, ikannya ditaruh di sini paling depan. Nah, kemudian setelah itu baru verb-nya ini ditaruh di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia diawali dengan di. Me-nya diganti di. Dipancing. Nah, terus kemudian oleh siapa? Yusuf. Jadi Yusufnya ini malah menjadi di belakang. Nah, gitu ya. Jadi ikan dipancing oleh Yusuf, bukan Yusufnya dipancing ikan ya, paham ya? Oke, sampai di sini paham anak-anak. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah si objeknya ini dulu. Objeknya kalian taruh di depan. Nah, baru subjeknya belakangan. Subjek ini boleh dipakai, boleh enggak sih, ya. Oke, nah ini kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang kita ke English-nya. Oke, kita menggunakan kalimat yang sama. Yusuf memancing ikan. Yusuf memancing ikan. Nah, anak-anak, berkaitan dengan active dan passive voice ini sebenarnya adalah sangat tergantung pada yang namanya tenses sekali lagi. Nah, tenses ini memang menjadi kata kunci ketika kita belajar bahasa Inggris. Dari 16 tenses itu semuanya bisa kita jadikan passive voice. Nah, untuk hari ini dan yang nanti akan kita jadikan PHB pekan depan, itu kita fokus pada passive voice yang punyanya present tense. Ya, simple present tense. Oke, sekali lagi hari ini kita akan belajar passive voice. Passive voice yang punyanya simple present tense, ya, bukan simple past tense dan lain-lain. Kalau kalian paham dengan pola kerja ini, passive voice, simple present tense, maka insya Allah akan digonta-ganti menjadi berbagai macam tenses, nanti akan mudah gitu ya, akan semakin paham. Baik, kita kembali ke contoh ini. Yusuf fishes a fish. Ya, ketika kita akan mengubah kalimat aktif ke pasif, yang harus kalian lakukan pertama adalah you must identify, kalian harus mengidentifikasi mana subjeknya, mana verbnya, kayak tadi ya, kata kerjanya, dan mana objeknya. Nah, ini yang harus kalian lakukan langkah pertama ya. So, you should identify, kalian harus mengidentifikasi yang mana subjeknya sih, atau yang mana sih verbnya, dan yang mana objeknya. Nah, kalau sudah ketemu, langkah kedua adalah khusus perhatikan yang objek ini. Objek ini menjadi penting ya. Objeknya itu jumlahnya berapa? Jumlah di sini yang kita harus kita ketahui. Nah, kalau di sini kenapa? Karena jumlah satu atau tunggal atau lebih dari satu ini nanti menentukan ya. Nah, ini
Kalau jumlahnya, ini kalau a fish, seekor ikan, ini jumlahnya berapa anak-anak? Satu. Satu. Ya, berarti tunggal ya. Nah, kalau tunggal kaitannya dengan ini. Kenapa harus penting kalian tahu? Karena rumus pada kalimat pasif itu adalah, rumusnya ini anak-anak. Objek, ini ya, objek. Setelah objek, ditambah to be, diikuti to be. Nah, baru diikuti verb 3. Oke. Nah, terkait dengan to be ini, to be-nya simple present tense itu masih ingat apa saja? Yang pertama adalah is, yang kedua adalah am, dan yang ketiga adalah are. Nah, ini makanya penting tadi kalian harus tahu tunggal atau jamak. Kalau is itu untuk siapa? Untuk he, untuk she, untuk it, atau untuk yang jumlahnya tunggal. Ya. Kalau am untuk siapa? Hanya untuk I saja. Ya. Kalau are untuk you, we, they. Nah, ini harus kalian ingat-ingat. Jadi setelah objek, maka diikuti to be. To be ini tergantung dari siapa objeknya. Kalau objeknya tunggal, he, she, atau it itu adalah benda apapun yang jumlahnya satu, maka to be-nya is. Ya, kalau objeknya I, maka to be-nya am. Kalau objeknya you atau we atau they atau yang jamak, maka to be-nya adalah are. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang maka yuk kita rubah menjadi pasif. Pasif. A fish-nya kita taruh di depan. Objek dulu ya. Objeknya ini adalah a fish. Seekor ikan. Oke. Nah, setelah objeknya kita taruh, diikuti apa? To be. To be-nya kita pilih nih. S kah atau M atau A? Nah, kira-kira to be-nya yang apa ini kalau a fish? Katanya tadi jumlahnya tunggal. Yuk, berarti yang mana? Yang is. Yes, is. Nah, ini udah ketemu to be-nya. Nah, ya. Objek, terus kemudian to be. Nah, baru verb 3. Jadi, ciri dari kalimat pasif itu adalah ada to be, ada verb 3. Kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, di sini kata kerjanya apa? Fishes. Fishes itu dari kata fish. Jadi, fish ini artinya itu bisa memancing, artinya juga bisa ikan. Bisa kata kerja, bisa kata benda. Ikan kan kata benda. Nah, sekarang kita ubah kata fishes ini, fish dari kata fish ini, memancing, dirubah menjadi kata kerja ketiga. Nah, ayo apa kata kerja ketiga dari fishes, dari fish? Yuk, siapa yang tahu? Fisher. Fisher. Fisher? Fisher? Fisher itu orangnya, bukan. Yuk, coba. Top 3-nya dari fish. Ada yang tahu? Fishes juga kayaknya. Apa? Sama, Mam. Gini. Fishes. Fisher. 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 Iya. Fisher. Fish ya. Menggunakan atau ditambah ed. Oke, berarti fished. Good. Ini adalah verb 3-nya. Nah, ini udah jadi. A fish is fished. Seekor ikan dipancing. Nah, artinya begitu ya. Nah, ini sudah menjadi kalimat pasif. Kalau mau kita tambahkan, dipancing siapa sih? Oh, dipancing oleh Yusuf. Nah, ini boleh. Ini lebih lengkap lagi. Oke, a fish is fished by Yusuf. Oke, gitu ya. Sampai di sini kira-kira sudah semakin paham ya.
Jadi yang harus kalian ingat-ingat adalah rumusnya adalah objeknya di depan dulu, baru diikuti to be. To be-nya ada siapa saja, ada is, ada am, ada are. To be di sini kita pilih is, am, atau are tergantung siapa? Tergantung objeknya. Tergantung fish-nya, bukan tergantung Yusuf ya. Bukan, Yusuf sekarang sudah jadi ini. Udah nggak begitu penting dia. Yang paling penting adalah a fish-nya. Nah, gitu baru setelah itu kata kerjanya kita rubah menjadi kata kerja ketiga. Oke, gitu ya. Nah, sekarang boleh Mem kasih tambah contoh lagi. Example lagi apa ya? Ini deh. Ini yang paling gampang. Nah, ini diinget-inget. Ini kan biar kamu cepat inget tuh pakai kata-kata ini. I love you every day. Setiap hari aku cinta kamu. Nah, cara yang harus dilakukan adalah yang pertama identify. Mana subjeknya? Oh, I. Mana kata kerjanya? Love. Mana objeknya? You. Kalau everyday ini apa? Ini kata keterangan, enggak usah dipikir. Dengan waktu. Iya, kata keterangan waktu. Betul. Ini udah nggak usah dipikir. Yang penting 3 ini. Ya. Nah, kalau sudah ketemu I love you, nah maka kita harus pindah nih objeknya you-nya di depan. Oke. Nah, kalau setelah you, ini kan objek. Diikuti apa tadi? To be ya. Kalau you to be-nya apa anak-anak? You to be-nya apa? You are. You are. You are. Are. Nah, sekarang kalau sudah to be, baru kata kerjanya kita ganti ke verb 3. Siapa yang tahu love menjadi apa? Loved. Good. Loved. Nah, you are loved. Kamu dicintai. Oleh siapa? I. Nah, ini terkait dengan I. Nah, sebelum ini saya ini kan ya, kalian harus mengenal ini. Subjek, objek. Apabila ada subjek I, kok dia dalam kalimat posisinya dia di belakang menjadi objek, maka I berubah menjadi me. Ya. Jadi kalau gitu bukan by I tetapi by me. Nah, gitu ya. Kalau I love you boleh ini I love you. I-nya kan sebagai subjek. Tapi kalau you, kamu menyayangiku, itu bukan you love I, tapi you love me. Mengapa? Karena me-nya sebagai objek. Begitu ya. Nah, kalian kan nggak pernah bilang, do you love I? Nggak pernah bilang gitu kan? Mesti kamu bilang, do you love me? Nah, kenapa? Karena aku itu kalau di belakang tidak I, kalau menjadi objek, tetapi menjadi me. Do you love me? Nah, gitu. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ada kata you, nah kalau you kebetulan sama nih, dimanapun dia berada, sebagai subjek, sebagai objek, mau di depan, mau di belakang, ya, dia itu tetap you. Kalau I, you, she, menjadi apa? Her. Kalau he, menjadi him. I, you, she, he, we. Kalau it tetap it. They menjadi them. Kemudian we menjadi us. Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya anak-anak ya. Oke, ini. Sehingga di sini menjadi you are loved by me. Ingat ya, karena dia sebagai objek nanti di belakang. Oke, ya. Nah, ini kenapa objek kok di depan? Biasanya objek kan di belakang ya. Ini sebenarnya dalam kalimat ini you-nya ini sebenarnya subjek, sudah menjadi subjek. Tapi karena ini untuk memudahkan pemahaman kalian bahwa dia di sini objek, maka di sini juga kita namakan objek. Ya, sebenarnya dia itu subjek sebenarnya, ya.
Oke. Sekarang lagi, contoh lagi. Rahmat membawa some books. Ya, yuk. Saya kasih pertanyaan pertama ke Faliha dulu. Nah, satu-satu ya, nanti saya akan kasih soal ya. Hadir. Ya, yuk Faliha silakan diganti menjadi bagaimana nih? Rahmat brings some books. Rahmat membawa beberapa buku. Books. Pertama book dulu. Some-nya? Some books ya. Some books ini jadi objek. Beberapa buku ya. Oke, some book. Brings ya Mas ya, Mim ya? Iya nggak sih? Brought. Ini dulu setelah ini diikuti apa? Itu kan jadinya kan ini apa buku dibawa oleh beberapa buku dibawa oleh Ahmad ya kan? Berarti setelah itu diikuti to be dulu. To be. To be-nya apa? Tadi apa ya? To be-nya tuh nih. Is itu apa? Is itu untuk benda yang tunggal. Oh iya, ding. We. Kita berarti are. Nah, betul. Some books are. Kata kerjanya bring adalah apa? Brought. Nah. By Rahmat. Good. By Rahmat. Rahmat ini bisa diganti juga. Rahmat ini bisa diganti juga apa kira-kira? Yang di sini bisa diganti yang apa? Rahmat itu. Her. Her itu she. Rahmat itu cowok tak ya? Berarti him. Ya, tahu him. Nah, gini. Udah bisa ya, Faliha ya? Sip, ini Faliha. Oke, nah sekarang yang kedua. Faliha udah, Fahmi sekarang. Mother hates. Jangan hates lah. Kok ketok medeni. Nah, ini Mrs. itu kangen ya, dari kata miss. Mother misses me every day. Ibu tuh kangen aku tiap hari. Nah, yuk. Every day. Every day itu nanti paling belakang, kan kata keterangan. Kamu harus temukan objeknya dulu. Objeknya yang mana? Me. Apa? Yang me. Ya, me ya. Me ini objek ya. Oke. Menjadi bagaimana? Me itu artinya aku. Aku kalau di depan, dia sebagai pelaku, maka akunya, me-nya berubah menjadi? I. Ya, betul. Sehingga di sini apa, Fahmi? Ya, ibu kangen aku tiap hari. Aku dikangeni ibu tiap hari. Yuk, setelah I apa? To be apa ya? To be. I to be-nya apa? Am. Yes, I am. Terus? Miss it. Oke. Missed? By my mother. Mother-nya bisa diganti apa? She. Here. Oh, apa? Her. Her ya. Oke.
Oke, by her. Her-nya di sini maksudnya mother. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jadi objek ini me, kalau kalian menemukan ada kata-kata ini, kata-kata yang ini ya, kata-kata ini pada kalimat aktif, maka pada kalimat pasifnya si ini, me ini berubah menjadi I. You tetap you. Her berubah menjadi she. Nah, gitu ya. Jadi kalau pada kalimat pasif ketemu her, pada kalimat aktifnya her, maka pada kalimat pasifnya berubah she. Kalau dia di depan. Ya, kalau dia di depan seperti ini. Ah, ya, jadi me-nya berubah menjadi I. Oke, thank you. Selanjutnya Audi ya, Audi. Nah, Audi ini akan kasih kalimat negatif. Ya. Kalau kalimat negatif pada kalimat aktif, pasifnya juga akan menjadi negatif. Negatifnya gampang, hanya ditambah not saja setelah to be. Ditambah not setelah to be, ya. Yuk kita lihat contohnya. Coba nanti dikerjakan Audi ya. The boys play, kok play kalimat negatif. Kalimat negatif. The boys don't like the game. Cowok-cowok itu tidak suka game itu. Ini ya. Yuk. Yuk Audi. The boys itu subjek. Ya? Subjek. The boys. Iya, the boys-nya ini subjek. Ini verb-nya. Ini objeknya. Yuk. Jadinya bagaimana? Lihat contoh di atasnya. Objeknya ditaruh depan, Audi. The game. Ya, the game. Setelah Game. Diikuti to be. To be-nya apa? The game. The game ya, bukan the games. Kalau ditambah S banyak. Kalau the game itu berarti satu. The game is. Is. Karena negatif, ini tahu kita negatif, do not, maka is-nya ditambah not ya. Is not. Is not. Nah, ini jangan is don't, tapi is tinggal tambah not aja setelah to be. Oke? Setelah to be selesai, Like it. yes, betul. Like. Terinya ya. Terus mau dilanjut by Boy. By the boys. The boy. The boys-nya bisa kita ganti apa? The boys itu mereka. Ya, sehingga bisa kita ganti Them. Atau them. Them. Ini ya. Oke, jadi untuk kalimat negatif sama polanya, hanya ditambah not saja setelah to be. Ya, ditambah not setelah to be. Oke. Baik. Nah, berikutnya Fahmi udah, Paliha udah, Audi sudah, Ridan ya. Ridan. Nanti setelah Ridan Ahmad terakhir. Oke, Ridan. Halo Ridan. Saya mau cek samnya Ridan dulu nih. Ridan? Iya, Bu. Ya. Ridan ini akan kasih kalimat tanya. Ya, kalimat tanya pada kalimat aktif, maka kalimat pasifnya juga kalimat tanya. Misalnya kalau tadi, apakah Yusuf memancing ikan? Maka menjadi, apakah ikan dipancing Yusuf? Gitu ya. Oke. Jadi kalau kalimat pasif
pada ini to be-nya untuk pada kalimat tanya, maka to be-nya di depan. S, M, atau R-nya di depan. Kita lihat contoh ini ya. Misalnya tadi, does Yusuf fish the fish? Oh, fish, sorry. Ini the-nya tadi O ya. Oh, fish. Nah, does Yusuf fish a fish? Apakah Yusuf memancing ikan? Berarti apakah ikan dipancing oleh Yusuf? Nah, maka kalau tadi S-nya ini atau to be-nya ini setelah si objek ini, kalau pada kalimat tanya itu to be-nya di depan. Sehingga di sini, ini saya kasih contoh ya, siapa namanya Ridan, nanti baru Ridan saya kasih soal. Karena ini a fish, ini adalah tadi tunggal ya, maka to be-nya is taruh depan. Apakah ikan is a fish dipancing oleh fished by Yusuf? Nah, jadi tadi kan a fish is fish. Kalau kalimat positifnya, kalau kalimat negatifnya is-nya ini ditaruh depan. Apakah? Apakah baru ini objek, baru ini verb 3-nya. Nah, jadi kalau tadi kan is-nya kan setelah objek. Kalau kalimat tanya is-nya di depan, to be-nya di depan dulu. Gitu ya. Nah, sekarang ini untuk Ridan. Does, misalnya Ridan, apakah Ridan makan soto? Ya. Does Ridan eat soto? Ridan di sini subjeknya, eat verbnya, soto tuh objeknya. Yuk, coba sekarang nih Ridan. Ridan pertama harus bisa tahu apa objeknya dulu, berapa jumlah objeknya, kemudian tentukan apa to be-nya. To be-nya ditaruh di paling depan. Yuk, Ridan. Ayo Dan. Is Bu, is. Betul, betul. Is soto. Yuk, verb 3-nya apa? Eat verb 3-nya apa? Is soto. Eat. Ya. Verb 3-nya eat. Ini kan verb 1. Verb 3-nya apa? Eaten. Nah, eat menjadi eaten. Is soto eaten? Apakah soto dimakan oleh Ridan? Berarti By him. Ya, boleh. By him. Nah, betul Ridan. Is soto eaten by Ridan atau by him? Soto is-nya ini karena apa? Karena soto jumlahnya 1. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk Ahmad. Nih, Ahmad, Mem kasih kalimat positif aja. Ahmad nonton 3 films every day. Setiap hari, Ahmad tuh nonton 3 film tiap hari. Wis. Yo Ahmad. Ini Ahmad adalah subjeknya. Watches ini verbnya. 3 films ini objeknya. Yo, silakan Ahmad. Berarti 3 film ditonton oleh Ahmad tiap hari. Yo Ahmad. Ahmad. Ahmad tuh nggak ada suaranya nih. Halo, cek Ahmad. Sebentar.
Oke, yang di chat hanya Ridan. Ahmad nggak ada di chat. Halo, sekali lagi Ahmad. Ya, ada nih anak. Oke, baik. Oke, baik kan anak. Yuk, siapa yang mau mencoba ini? Ahmad watches 3 films every day. Yuk, siapa yang mau coba? Pertanyaan itu. Iya. Ini kalimat positif ya. Oh, kan positif. 3 films Iya, 3 film. is R. R Oke, R beda satu. terus Watch Iya. the watched. Ahmad. Watch Bayi Ahmad every day. Ahmad. Oke, Every baik day. Ahmad every day. Ahmadnya ini bisa diganti apa? Him. Day. Him. Him dong. Him. Iya, betul sekali ya. Nah, ini nanti akan saya kirim ya anak-anak ke ke grup WA, dan ini hari ini pelajaran kita saya record, jadi nanti kalian bisa play lagi. Nah, setelah itu kalian kerjakan yang ini ya guys. Ini biar kalian lebih paham lagi. Nah, ini kalian klik aja passive voice. Nah, ini yang pertama, yang di atas itu, yang passive voice yang pertama itu adalah materi kita, ya. Kalian bisa buka-buka di situ. Di situ juga ada beberapa quiz. Nah, kalian kerjakan yang exercise. Kalian kerjakan yang exercise, ya. Itu nanti akan saya jadikan nilai tugas, ya. Dan ini nanti kalian kerjakan untuk nanti bekal kalian untuk PHB pekan depan, karena ini sudah pertemuan terakhir ya. Dan nanti kalau misalnya ada kalian masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa WA Mem ya, bisa call Mem atau WA Mem, nanti Mem jelasin lebih dalam lagi. Oke, begitu anak-anak hari ini pertemuan kita. So I think I want to end the meeting. Any questions? Ada pertanyaan nggak?